Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, kami mahasiswa dari kelompok mata kuliah Teori Bahasa dan Otomata, Program Studi Informatika Angkatan tahun 2020, Universitas Diponegoro, akan menjelaskan mengenai properties dari context free language atau bahasa bebas konteks. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Agnes Tirana Sintianesa, yang kedua ada saya sendiri, Aulia Hairunisa Putri, yang ketiga ada Hasna Paramesti Ahmad, yang keempat ada Rizal Zeri Subakti, dan yang terakhir ada Satria Reza Ramadan. Untuk yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya, Agnes Tirana Sintianesa. Kepadanya dipersilakan. Ya, baik. Terima kasih, Putri. Di sini saya pertama akan membahas tentang properti dari bahasa bebas konteks. Yang pertama ada Chomsky normal form. Yang kedua ada pumping lemma for CFL. Yang ketiga ada closure property. Yang keempat ada decision property. Normal Chomsky ini berguna hanya untuk menangani CFWS dalam membentuk normal sederhana. Definisi dari Chomsky normal form adalah setiap produksi memiliki bentuk A menjadi BC atau A menjadi A atau S menjadi nol, di mana ABC adalah sembarang non-terminal dan BC bukan S. Dan A adalah sembarang terminal. Teorema Chomsky normal form adalah setiap CFL yang dihasilkan oleh CFG dalam bentuk Chomsky normal form. Dan bukti dari Chomsky normal form itu dibuktikan oleh mengubah CFG apapun menjadi CFG yang setara dengan CNF. Untuk membuktikannya, kita melalui 4 langkah. Yang pertama ada menambahkan simbol awal baru. Yang kedua, hilangkan null production. Yang keempat, hilangkan unit production. Dan yang terakhir itu, ubah aturan yang tersisa menjadi bentuk yang tepat. Next. Chomsky normal form yang pertama kan ada menambahkan simbol. Nah, di sini ada contohnya yaitu S0 menjadi S. Yang kedua, menghapus null production. A menjadi nul itu untuk setiap produksi dengan A pada RHS, tambahkan produksi dengan setiap kemunculan A-nya itu dihapus. Contohnya yaitu R menjadi UAVAW, ditambahkan R menjadi UVAW, R menjadi UAVW, dan R juga menjadi UVW. Yang ketiga, menghilangkan unit produksi. A menjadi B. Untuk setiap produksi dengan B pada LHS, B menjadi U, itu menambahkan aturan A menjadi U. Next. Yang keempat, ini ada mengubah aturan yang tersisa menjadi bentuk yang tepat. Dan ini adalah penjelasan dan juga contohnya. Next. Dan ini ada contoh dari Chomsky normal form, yaitu S menjadi ASA, dan S juga menjadi AB, A menjadi B, dan A menjadi S, B menjadi B, dan B menjadi 0. Next. Lalu di sini ada cleaning up grammar, yaitu menghilangkan simbol yang tidak berguna agar X itu berguna. Di sini simbol X berguna, ia harus
Yang pertama, menurunkan beberapa string terminal, mungkin X adalah terminal. Yang kedua, dapat dijangkau dari simbol awal, yaitu S menjadi bintang, alfa, X, beta. Di sini diperhatikan bahwa X tidak akan benar-benar berguna jika alfa atau beta menyertakan simbol yang tidak memenuhi aturan pertama. Jadi penting bahwa aturan pertama itu diuji terlebih dahulu dan simbol yang tidak diturunkan string terminal dihilangkan terlebih dahulu sebelum pengujian di aturan kedua. Next. Di sini juga ada menghilangkan simbol, yaitu menemukan simbol yang tidak menurunkan string terminal apapun. Konstruksi rekursif dengan di sini ada basis contohnya, yaitu jika A adalah kepala produksi dengan tubuhnya X1, X2, dan sampai XK. Dan setiap X diketahui menurunkan string terminal, maka pasti A menurunkan string terminal. Rekursif konstruksi ini dilanjutkan sampai tidak ada lagi simbol yang menghasilkan string terminal yang ditemukan. Next. Di sini ada contoh dari cleaning up grammar. Next. Lalu ini ada contoh lagi untuk menemukan simbol yang tidak dapat diturunkan dari simbol awal, yaitu ada rekursif algoritma lainnya. Contoh dari basisnya itu S adalah in dan induksinya itu jika variabel A masuk, maka setiap simbol dalam badan produksi untuk A. Rekursif algoritma ini diteruskan sampai tidak ada lagi simbol turunan dari S yang dapat ditentukan. Baik, terima kasih Agnes. Selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh Hasna. Silakan Hasna. Baik, terima kasih Putri. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pumping lemma untuk CFL. Pumping lemma untuk CFL ini kurang lebihnya sama dengan pumping lemma di regular language, tetapi di sini harus menambahkan dua string di antara string, yang mana dua string tersebut harus memiliki jumlah yang sama antara sama lain. Secara formalnya, untuk setiap CFLL ada sebuah integer m, di mana setiap w itu yang dalam L dengan jumlah w harus lebih sama dengan m, dan ada UVXYZ yang sama dengan W, yang mana jumlah VX itu harus kurang dari sama dengan M, dan jumlah VY ini harus lebih dari 0. Kemudian untuk setiap I harus lebih sama dengan 0, yang mana U V pangkat I, X, Y pangkat I, Z ada di dalam L. Untuk pembuktiannya bisa dilihat dari ada parsing tree, yang mana cukup panjang jalurnya ini, dari diawali dengan S, kemudian ke A, B, dan C, dan seterusnya. Untuk beberapa terminal harus mengulang dalam path yang panjang. Untuk selanjutnya ada kasus di mana L sama dengan A pangkat N, B pangkat N, C pangkat N, di mana N sama dengan 0. Di sini W itu merupakan sama dengan A pangkat M, B pangkat M, C pangkat M. W yang tadi sudah disebutkan, W itu U, V, X, Y, Z, di mana jumlah VX ini harus sama dengan M, dan jumlah VY harus lebih dari sama dengan 1. Kasus pertama, VX ini ada di dalam A pangkat M. Misalkan jika M-nya adalah 7, maka jumlah dari VX ini harus sama dengan 7. Kemudian di sini disebutkan bahwa V dan Y hanya memiliki anggota A. Jadi V dan Y harus ada hanya ada di A.
Sebagai contoh, dimisalkan karena A-nya ada karena M sama dengan 7, maka dimisalkan U sama dengan 1A, V sama dengan 2A, X sama dengan 1A, dan Y sama dengan 2A, dan Z sisa dari string yang ada. Di sini akan dan dimisalkan kembali I tadi sama dengan 2, sehingga jumlah string jumlah string A yang asalnya 7 akan berubah menjadi 11 karena tadi di rumus yang awal ada U V pangkat I X Y pangkat I, yang mana di sini K lebih sama dengan 1. M plus K itu sama dengan 11, karena tadi M-nya adalah 7, maka K-nya adalah 4. Sedangkan untuk huruf B dan C, karena tidak berpengaruhi oleh V dan Y itu, tetap sama, masih sama 7 jumlahnya. Sehingga dari pumping lemma U V kuadrat X Y kuadrat Z yang dari L ini dengan K lebih sama 1, itu terdapat kontradiksi karena jumlah string yang awal tadi tidak sama dengan string yang setelah diberikan pumping lemma tadi. Kemudian untuk kedua, ada B sama dengan A pangkat N, B pangkat N, C pangkat N, yang mana N itu lebih sama dengan 0. Kita misalkan, kita asumsikan B adalah CFL, dan P adalah panjang dari pumping itu. Di sini W itu sama dengan A pangkat P, B pangkat P, C pangkat P, yang dimana tidak ada dalam B, dan W harus lebih dari P. Dengan menerapkan pumping lemma tadi, W sama dengan UVXYZ, yang mana VY harus lebih dari 0 dan VXY kuadrat sama dengan P. Dan UV pangkat I, XY pangkat I, Z di dalam B untuk semua I harus sama dengan 0. Dari kasus di atas itu akan terdapat kemungkinan dua case. Yang pertama, VX sama dengan A bintang B bintang dengan U V kuadrat X Y kuadrat Z akan menghasilkan lebih banyak A atau lebih banyak B daripada C yang bukan ada dalam B. Dan VX sama dengan B pangkat B bintang, C bintang, yang jika U V kuadrat X Y kuadrat Z akan menghasilkan B atau C yang lebih banyak daripada A yang tidak ada dalam B. Dan itu akan terjadi kontradiksi sehingga B bukan CFL. Baik, terima kasih Hasna. Untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Satria. Silakan Satria. Oke, terima kasih. Selanjutnya properti dari konteks free language yang ketiga adalah closure property. Bisa next langsung. Closure property dari CFL itu ada 5. Yang pertama adalah under union, kedua under concatenation, ketiga under star, keempat under reversal, dan terakhir adalah homomorphism. Next. Yang pertama under union, pada under union kita misalkan L dan M sebagai sebuah CFL dengan grammar G dan H secara berurutan. Kita asumsikan G dan H tidak memiliki variabel pada awalnya. Perlu diingat, nama dari variabel tidak mempengaruhi dari language tersebut. Selanjutnya kita misalkan S1 dan S2 menjadi awal dari simbol G untuk grammar G dan H. Selanjutnya kita bentuk sebuah grammar baru untuk L union M dengan menggabungkan semua simbol dan production atau produksi dari grammar G dan H. Kemudian kita tambahkan sebuah simbol baru S, sehingga produksinya menjadi S, menghasilkan S1 atau S2. Next. Untuk lanjutannya, dengan ini kita mendapatkan gambar baru, yang dimana semua turunan dimulai dari S. Untuk step pertamanya, kita menggantikan setiap S dengan diantara S1 atau S2. Pada kasus pertama, menghasilkan sebuah string yang dimana LG sama dengan L. Dan yang kedua, sebuah string LH sama dengan N. Next. Kedua,
under concatenation. Pada under ini concatenation kita misalkan L dan M menjadi sebuah CFL dengan grammar G dan H secara berurutan. Di sini kita asumsikan juga G dan H tidak memiliki variabel pada awalnya. Dan kita misalkan juga S1 dan S2 menjadi awal dari simbol dari masing-masing grammar tersebut. Kita membentuk grammar baru L dan M menjadi awal dengan semua simbol dan production jadi semua simbol dan semua produksi dari G dan H. Kita tambahkan simbol baru S dan produksinya menjadi S menghasilkan S1, S2. Semua penurunan dari S yang dihasilkan, semua turunan dari hasil S pada sebuah string mengikuti L, mengikuti dari satu dari N. Next. Selanjutnya, underscore. Kita misalkan L memiliki grammar G dengan simbol S1. Kita bentuk semua grammar baru L bintang yang jadi awalan dari G. Simbol awal S dan hasilnya menjadi S menghasilkan S1S atau 0. Dengan right mouse derivation atau turunan mengutamakan yang kanan dari S yang sekuensinya dari sekuens 0 atau lebih dari S1. Setiap dari generate dari beberapa string di L. So next. Selanjutnya under reversal. Ini terjadi jika JFL dengan grammar G membentuk sebuah grammar untuk LR dengan mereverse atau membaliknya dari sisi kanan pada setiap produksi. Pada contoh, kita misalkan LG memiliki S yang menghasilkan 0S1 atau 01, sehingga reverse-nya menjadi S menghasilkan 1S010. Kita balik grammarnya. Next. Terakhir, under homomorphism, kita misalkan L menjadi sebuah CFL dengan grammar G. Kita misalkan juga H menjadi sebuah homomorphism pada sebuah terminal simbol dari G tersebut. Kita bentuk sebuah grammar menjadi untuk HL dengan mengganti setiap simbol tersebut dengan HA. Baik, terima kasih Satria atas penjelasannya. Untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Zeri. Silakan Zeri. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya ada yang namanya properties of context-free language. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai decision properties. Nah, di decision properties ini kita mempunyai 4 nih. Yang pertama ada testing emptiness of a CFL. Yang kedua ada testing finiteness of a CFL. Yang ketiga ada testing membership of a string in a CFL. Yang keempat ada testing equivalent. Nah, nanti di sini saya akan menjelaskan satu-satu. Next. Yang pertama, testing emptiness. Nah, ini tuh maksudnya tuh kita mau ngecek apakah language CFL itu kosong atau enggak. Yang pertama, memilih state yang tidak dapat dicapai dari initial state dan remove state tersebut. Jika hasilnya mesin automata, maka berisi setidaknya ada satu final state dan finite automata accept, maka bahasa tersebut non-empty language. Nah, oke. Selanjutnya, hasilnya mesin automata. Ya, yang kemarin sebelumnya masih yang ketiga. Yang ketiga ya. Jika hasilnya mesin automata yang mempunyai final state dan finite automata accept, maka bahasa tersebut empty. Ini tipe kata empty. Oke, selanjutnya ada testing finiteness. Di sini untuk
mengecek apakah sebuah CFL itu terbatas atau tidak. Yang pertama, memilih state yang tidak dapat dicapai dari initial state dan remove state tersebut. Yang kedua, memilih state dari yang tidak dicapai oleh final state, maka remove state tersebut. Nah, yang ketiga, jika hasil mesin berisi looping, maka finite automata tersebut merupakan infinite language atau tak terbatas tentang bahasa CFL-nya. Yang keempat, jika mesin tidak berisi loop atau looping gitu, maka finite automata tersebut merupakan finite language atau terbatas. Yang selanjutnya ada testing membership. Ini kayak seperti apakah suatu string merupakan member dari variabel gitu. Yang pertama kan, misal M merupakan finite automata yang memiliki beberapa string di atas alfabet dan W merupakan string yang didefinisikan pada variabel tersebut. Jika ada transisi jalur M mulai dari initial state dan berakhir di salah satu state, maka W merupakan member dari M. Ini mungkin gambarannya ya. Jadi testing membership itu kan yang pertama kita mengkonvert CVG ke on-skin normal form. Nah ini parsiplinya untuk string X secara umum non-terminal A. Jadi ABC ini kan merupakan unit production. Nah X itu merupakan terminal dari A. Nah ntar X itu kalau jadi kalau B sama C itu kita unit production kan, nanti X itu merupakan bagian dari B dan C. Oke, selanjutnya. Terus lanjut aja mereka. Nah, yang selanjutnya testing equivalent. Jadi di sini untuk mengecek apakah dua CFL itu sama atau kagak. Oke. Yang pertama, misal diberikan M1 dan M2. M1 dan M2 ini kayak language lah. Jadi, jika dan hanya jika memiliki bahasa reguler yang sama, maka keduanya language equivalent. Nah, caranya gimana untuk mengetesnya? Kita harus meminimalkan finite automata dengan benar dan meminimalkan DFA keduanya. Karena peminimalan DFA itu pasti akan unik. Seperti itu. Baik, terima kasih Zeri atas penjelasannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya sendiri, yaitu mengenai CK algoritma. Jadi pertama-tama kita untuk input yaitu W, di mana W itu adalah A1, A2, dan seterusnya sampai AN. Selanjutnya kita akan membuat sebuah tabel segitiga seperti gambar di samping, di mana X, Y, Z yaitu A, di mana A-nya itu adalah AI plus 1, dan seterusnya hingga AJ. Nah, kita lihat jika S elemen X1N, di mana S itu adalah W. Next. Nah, selanjutnya kita akan mengisi tabel yang tadi baris per baris dari bawah ke atas. Lalu kita akan menghitung X, Y, Z dalam induksi. Dengan basisnya itu XII, yaitu A, di mana AI adalah ada di dalam G, dan induksinya itu A elemen XIJ apabila terdapat A, yaitu BC dalam G, dan B elemen XIK, C elemen XK plus 1J, untuk beberapa K, I kurang dari sama dengan K, dan kurang dari J. Nah, untuk W, yaitu sama dengan A1, A2, dan seterusnya sampai N, terdapat O, N kuadrat yang memasuki XIJ untuk dihitung. Nah, untuk setiap XIJ, kita perlu untuk membandingkan paling banyak sebanyak N pasang dari XIK dan XK plus 1J dengan total pengerjaannya yaitu O, N pangkat 3. Next.
Nah, jadi di sini saya akan memberikan kesimpulan dari apa saja yang kita pelajari di chapter 2 ini. Yang pertama yaitu ada context free grammars atau grammar bebas konteks atau bisa disingkat dengan CFG, mendeskripsikan context free language atau CFL. Nah, di dalamnya itu kita sudah mempelajari tentang terminal, non-terminal, lalu kita juga mempelajari production, derivation, yields. Kita juga mempelajari parsing tree, ambiguity, dan juga Chomsky normal form. Selanjutnya kita juga mempelajari Pushydown automata atau yang disingkat dengan PDA. Next. Nah, jadi PDA dan CFG itu bisa dikatakan ekuivalen atau setara. Selanjutnya yaitu determinasi dari PDA itu lebih lemah. Lalu kita juga mempelajari tentang CFL pumping lemma bisa digunakan untuk menunjukkan bahasa yang bukan CFL. Lalu kita juga mempelajari bahwa beberapa properti dari penutupan dari regular language itu terbawa oleh CFL, tapi CFL tidak tertutup oleh intersection maupun complement. Nah, kita juga telah mempelajari bahwa kita dapat menguji kekosongan atau emptiness tadi, lalu keterbatasan atau finiteness, dan juga keanggotaan atau membership. Tapi equivalence itu tidak dapat diputuskan. Equivalence dari CFL itu tidak dapat diputuskan. Itu. Next. Dan sejauh ini kita telah membuktikan menggunakan konstruksi FA maupun PDA serta dua pumping lemma bahwa seperti pada gambar di bawah ini terdapat 3 buah lingkaran. Yang pertama lingkaran paling besar yaitu merupakan representasi dari all languages atau semua bahasa. Di dalamnya terdapat lingkaran yang berukuran sedang yang merupakan representasi dari context free language. Lalu di dalamnya lagi terdapat lingkaran yang paling kecil yang merupakan representasi dari regular language. Next. Di next aja. Nah, jadi di sini ada contoh-contohnya. Next lagi sampai 2 kali lagi. Nah, udah cukup. Di sini kita bisa lihat contoh-contohnya itu yang merupakan all language itu ada A pangkat N, B pangkat N, C pangkat N, di mana N itu lebih besar dari atau sama dengan 0. Lalu yang merupakan context free language itu ada A pangkat N, B pangkat N, di mana N lebih besar dari atau sama dengan 0. Dan juga yang merupakan regular language itu ada W, di mana W elemen A, B, dan memiliki jumlah B yang genap. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.